Baik. Jadi kita masuk ke akuntansi keuangan nirlaba. Apa itu nirlaba? Ya, nirlaba itu adalah tidak mencari untung. Ya, jadi kita kenal perusahaan komersial itu adalah perusahaan yang benar-benar mencari profit atau untung. Ya, dia nggak mau rugi. Jadi tujuan perusahaan didirikan adalah mencari untung. Nah, tapi kalau ini dia tidak mencari untung. Ya, nah itulah yang kita sebut dengan yayasan. Ya, nah kita sekarang akan membahas bagaimana akuntansi keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mencari untung. Ya, contohnya adalah yayasan. Ya. Minggu lalu kita lebih ke BUMD, perusahaan-perusahaan pemerintah milik daerah. Nah, itu perusahaan yang memang mencari untung. Kalau yang yayasan ini, sebenarnya tujuan yayasan itu kalau memang dia benar-benar sesuatu yang sifatnya mulia, ya, kita ambil contoh aja ya, yayasan BSI, ya, itu kan sebenarnya yayasan, kan? Ada hubungannya dia dengan pendidikan. Tapi dia nggak mungkin nggak nyari untung. Pasti dia harus ada untungnya. Ya kalau nggak gitu dia nggak akan bisa berdiri seperti sekarang. Ya BSI kan makin lama makin gede, ya apa namanya, apalagi udah menjadi universitas. Nah ini dia ya mau nggak mau ya harus ada profit dah. Nah jadi yayasan itu ada yang memang benar-benar tidak mencari untung atau nirlaba, dan ada juga yang mencari untung. Nah sekarang kita lebih fokusnya ke yang nirlaba. Ya. Nah, apa itu yang sebenarnya dimaksud dengan perusahaan nirlaba? Ya, ya, jadi kalau kita bilang nirlaba itu adalah non profit, non tidak untung, ya. Jadi dia suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu, ya, atau perihal dalam menarik publik, ya, untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Jadi tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Ya, jadi memang benar-benar dia fokusnya adalah sosial sifatnya, ya. Nah, itu bisa kita temui di organisasi-organisasi keagamaan, ya. Mungkin kalian tahu ada namanya Nahdlatul Ulama, ada namanya Muhammadiyah, ya. Itu adalah organisasi yang sifatnya yayasan. Nah, ini keagamaan. Sekolah negeri, ya. Ya, jadi semua sekolah-sekolah negeri, ya, yang dibuat oleh pemerintah itu dia tidak mencari untung, ya, atau nirlaba tadi, ya. Derma publik, nah ini mungkin kita sebutnya mungkin kayak panti asuhan dan semuanya, ya. Rumah sakit, ini rumah sakit umum, ya, beda dengan rumah sakit swasta, dia mencari untung. Kalau umum mungkin tidak, karena itu uangnya uang pemerintah, ya. Klinik-klinik, ya, klinik ini mungkin seperti puskesmas, ya, klinik-klinik pemerintah, ya, nah itu juga tidak mencari untung. Organisasi politis, ya ini partai, ya, itu seperti partai-partai politik, ya, itu juga dia tidak mencari untung. Bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, ya, organisasi sukarelawan, serikat buruh, nah ini semua disebut dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini dia ada diatur di dalam PSAK nomor 45, ya. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di situ disebutkan, ya, dia ada mendapatkan sumber keuangannya itu dari anggota, ya. Artinya kalau misalnya dia yayasan, ya, itu misalnya dia ada anggota-anggotanya, dia di situ yang harus sumbangan, ya. Dan dia orang-orangnya biasanya nggak ngarepin imbalan, ya, dari organisasi itu. Dia karena tahu dia memang sifatnya sosial. Ya. Nah, kemudian kalau kita cari definisi, ya, yayasan itu apa sih sebenarnya? Nah, ini ada menurut Hayati Surorejo. Ya, yayasan adalah bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealitas dan pasti tidak diperbolehkan, ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya, ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, jadi menurut Rahmat Sumitro, ya, yayasan adalah suatu badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial, ya, dan bukan menjadi tujuan untuk mencari keuntungan, ya, melainkan tujuannya untuk melakukan usaha yang bersifat sosial. Nah itu, jadi kita harus lihat pengertian yayasan tadi, ya. Jadi yang pertama tadi dia
idealis, ya, nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang menurut Rahmat Sumitro itu dia adalah usahanya bersifat sosial. Nah, bagaimana dengan menurut Paul Scholten? Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak. Pernyataan mana harus berisi pemisahan harta kekayaan untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimana kekayaan tersebut diurus dan digunakan. Nah, jadi dia kalau memang ada orang-orang yang berkumpul dan mereka ingin mengumpulkan dana, ya itu harus dipisahin. Nah, yang mana yang untuk yayasan, yang mana yang punya mereka sendiri atau pengurusnya, ya, supaya tidak campur. Nah, jadi kalau kita lihat sumber dari kekayaan yayasan itu dari apa, ya? Yang pertama itu adalah dari sumbangan atau bantuan, ya, artinya dari orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian mereka memberikan sumbangan atau bantuan-bantuan. Atau juga dari wakaf. Nah, wakaf ini adalah pemberian, ya, misalnya wakaf tanah, wakaf masjid, ya, wakaf kebun, ya, dan lain-lain. Jadi dia pemberian seseorang yang tidak mengharapkan lagi dia mendapatkan apa-apa di situ. Ya. Banyak kan kejadian orang yang memberi wakaf, misalnya ada seorang ulama yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di situ, ya, ya seperti itulah. Nah, kemudian hibah. Nah, hibah ini adalah pemberian. Pemberian biasanya pemberian ini dituntut untuk ada laporannya, ya. Misalnya ada hibah dari bantuan untuk bencana alam, hibah dari pemerintah untuk mengatasi kasus seperti sekarang ini, ya, COVID-19, ya. Itu ada hibah wasiat atau legal. Nah, ini artinya hibah yang memang sudah disuratkan atau dimasukkan ke dalam notaris, ya. Jadi nanti kalau saya meninggal, tolong ini dihibahkan ke lembaga apa gitu, apakah ke lembaga amil zakat, lembaga masyarakat, ya, dan lain-lain. Kemudian sumbangan atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan. Ya, jadi sumber-sumbernya dari situ, ya. Jadi dari sesuatu yang memang nggak bertentangan. Di sini peraturannya ada di pasal 5, pasal 26, ayat 1, kemudian ada pasal 26 ayat 2. Ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Jadi yayasan ini tersendiri, ya, diaturnya. Baik. Nah, kalau di undang-undang ini dia untuk yayasan itu diperjelas lagi, ya, itu yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai pencapaian maksud dan tujuan, ya, dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Ya, jadi di situ ada semacam maksud dan tujuan tertentu, ya, artinya dia ngebikin badan usaha di situ, ya. Misalnya saya ambil contoh Yayasan Muhammadiyah, ya, itu dia di dalamnya terdiri dari berbagai macam usaha, ya, ada usaha pendidikan, ada usaha lain-lain, ya, entah dia toko, entah bank, ya, itu semua ada di dalam yayasan, ya. Jadi ada pemisahan sebenarnya. Terus kemudian di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Artinya mereka untuk pembina, pengurus itu mungkin digaji, ya, tapi dia tidak boleh mendapatkan pembagian dari hasil, ya, istilahnya mereka harus dikelola, ya, pengurusnya. Nah, bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Sama dengan perusahaan komersil, sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya, pemerintah terutama, ya. Jadi dia tetap menggunakan double entry system, ya, debit kredit, ya, saldo balance, ya, itu nggak ada beda, ya, yayasan tetap, ya. Jadi dia ada PSAK sendiri, ya, yang dia anut, yaitu PSAK 45, ya. Nah, itu dia ada laporan-laporan keuangannya juga dan hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan biasa atau komersil, ya. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan, ya, ada laporan aktivitas, ya, dan untuk persamaan akuntansinya, ya, itu tetap sama, ya, adalah aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah aktiva bersih, ya. Jadi nggak ada beda dengan yang biasa.
Jadi akuntansi nirlaba ini ingat-ingat itu ada di PSAK nomor 45 ya. Dan di situ disebutkan laporan keuangan yang dikeluarkan untuk yayasan ya. Itu ada 5 macam ya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan aktivitas, yang ketiga laporan perubahan aktiva bersih, terus yang keempat laporan arus kas, dan kelima adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Dan ini standar ini sama untuk organisasi-organisasi lain. Nah, saya akan beri contoh ya, salah satu contoh yayasan ya ini. Nah, ini namanya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, atau kita sebut dengan YKAI. Ya. Nah, saya coba buka websitenya ya, kita lihat profilnya. Ya. Coba kita lihat siapa sebenarnya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya. Ini dia mengenai kami ya. Di sini kita lihat. Nah, ini di sini bisa kalian lihat. Sebentar saya perkecil dulu ini video ya. Nah, jadi di sini Yayasan Kanker Anak Indonesia adalah sebuah organisasi non-profit independen yang fokus membantu anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera di Indonesia. Didirikan oleh Saliana Sorongan, seorang ibu rumah tangga yang tergerak hatinya ya, untuk membantu anak-anak dengan kanker. Sejak 2004 membantu siapa saja yang membutuhkan dan berkembang menjadi Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia YSKI pada 2010. Pada 2018, nama dan logo YSKI akan berubah menjadi YKAI, namun tetap mengusung visi dan misi yang sama. Jadi program Senyum Anak Sehat ini adalah gagasan utama yang diwujudkan melalui program pengobatan. Tolong yang coret-coret dihapus ya, sorry. Nah ini logonya ya, jadi tadinya logonya seperti ini ya, Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, kemudian menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ini logo ini diubah karena sesuai dengan visi dan misi yayasan. Jadi untuk membantu anak-anak penderita kanker. Ya. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, coba kita lihat struktur organisasi ya. Ini saya ambil contoh apa? Karena dengan kita mengetahui struktur organisasi, kita akan tahu siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Ini bisa kalian lihat foto-fotonya, ya. Ada pembina, ada pengawas, ya. Banyak nih pengawasnya. Ya. Nah, kemudian ini ada ketuanya. Nah, ini dia namanya Saliana Sorongan. Ini perempuan semua nih di sini. Ya. Ada wakil ketua, ada GM-nya, Ruth Setiabudi, ada sekretaris, ya. Ya, nah ini adalah bendahara. Terus di bawahnya ada staff. Ya. Staffnya ada humas, ada administrasi, ada accounting, ada driver, ya. Macam-macam banyak. Ini hanya salah satu contoh. Nah, ini dokter-dokternya. Ya. Jadi saya memberikan gambaran ini apa? Supaya kalian paling tidak belajar untuk tahu bagaimana suatu organisasi itu, ya. Visi misinya, ya. Kemudian siapa-siapa aja orang yang di belakangnya, ya. Supaya apa? Supaya kita akan bisa belajar dari situ, ya. Nah, ini kan visinya nih, adalah fokus memberikan bantuan yang maksimal kepada anak-anak dengan kanker di Indonesia. Ya, misinya membantu meringankan beban orang tua dari anak-anak dengan kanker, meningkatkan kepeduluan masyarakat pada anak-anak dengan kanker di Indonesia, memberikan yang terbaik untuk anak dengan kanker mulai dari pengobatan sampai dengan observasi penyembuhan, meningkatkan kerjasama dengan lembaga itu. Oke, nah ini saya rasa hanya satu contoh ya yang saya berikan ya. Mungkin kalian bisa cari dari berbagai macam contoh-contoh yang bisa kalian dapatkan di website ataupun dimanapun yang kalian bisa temukan ya, sehingga kalian bisa saling membandingkan ya, antara yang satu dengan yang lain.